Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Effendi dari kelas 01 TPLP 008 NIM 2010 1140 0435. Saya akan mempresentasikan pelajaran pengantar teknologi informasi tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Saya meloncati dari pertemuan satu langsung ke pertemuan dua saja atau tidak sampai akhir, karena pertemuan awal itu hanya mengisi biodata dan pertemuan terakhir itu hanya mengisi soal atau mencari soal gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dari sini, dari pertemuan 2. Pertemuan 2 itu kita membahas tentang CPU, CPU ya kan. Siapa sih yang nggak kenal CPU? CPU itu yang biasa ada di samping komputer, yang kotak, berbentuk kotak, yang kita bisa masukin CD, yang kita bermain komputer ya kan. Nah, CPU itu apa sih? CPU itu adalah sejenis perangkat keras yang fungsinya untuk menjalankan logika, menjalankan suatu proses, menjalankan suatu program yang berasal dari perangkat lunaknya sendiri. Kan karena CPU itu perangkat keras, maka yang dia harus menyelesaikan tugas yang dikasih oleh perangkat lunak. Oke. Di dalam CPU itu ada apa aja sih? Pertama, di dalam CPU itu ada unit control. Unit control itu dia yang mengatur semua tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh CPU, ya kan? Seperti harus menyalakan komputer atau mematikan komputer. Yang kedua itu ada register. Register itu dia berupa penyimpanan untuk CPU, walaupun penyimpanannya tidak terlalu besar atau kecil, tapi penyimpanannya itu bersifat cepat untuk mengaksesnya. Dan yang ketiga itu ada aritmatik logis. Jadi aritmatik logis itu dia bekerja untuk menjalankan suatu proses, suatu logika, suatu urutan, suatu seperti algoritma untuk melakukan sesuatu ya kan, untuk menyusun sesuatu, untuk menyusun segala hal. Jadi logik aritmatik itu dia aritmatika untuk menjalankan suatu tugas. Oke. Tujuan ada CPU itu apa sih? CPU itu tentu sangat penting ya. Jika misalnya di komputer tidak ada CPU, komputer tersebut tidak akan nyala ya kan. Nah, jadi CPU itu tugasnya untuk menjalankan, menyalakan komputer. Oke. Oke, lanjut ke pertemuan 3. Pertemuan 3 itu saya mempresentasikan tentang perkembangan teknologi. Seperti yang kalian tahu, perkembangan teknologi saat ini itu benar-benar sangat luas, sangat sudah maju ya. Pokoknya sangat berkembang ya. Dari misalnya sepeda yang awalnya dari zaman dulu itu zaman Romawi ya. Sepedanya itu hanya roda satu ya. Sekarang sampai rodanya dua, bahkan sampai ada sepeda motor atau sepeda roda empat gitu seperti mobil ya kan. Sampai ada pesawat gitu yang udah bisa terbang. Dan di perkembangan teknologi saat ini juga kalian pasti di rumah punya TV, radio, pasti pernah punya TV, radio, dan seperti MP3, kamera. Dulu tuh kita pasti punya 4 barang tersebut gitu. Tapi sekarang sudah ada dalam satu barang, yaitu handphone. TV, radio, MP3, dan kamera itu menyatu di situ. Itu tandanya apa? Tandanya perkembangan teknologi itu semakin sekarang itu semakin membuat semuanya itu simpel, semuanya itu instan, semuanya itu mudah, dan semuanya itu mudah dijangkau kemanapun gitu. Nah, di balik perkembangan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya dong. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan saya yang keempat, itu tentang dampak positif dari teknologi saat ini. Jadi dampak positif tentang teknologi saat ini itu bermacam-macam. Seperti kita bisa
menghubungi orang tua kita yang sedang ada di luar kota, atau menghubungi teman yang sedang ada di luar jangkauan gitu yang ingin main. Kita bisa ngobrol dengan lewat media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain kan. Tapi di balik dampak positifnya itu pasti ada dampak negatifnya dong. Dampak negatifnya itu seperti kalian mungkin bisa lihat sendiri di lingkungan kalian, banyak mungkin anak kecil yang sudah jago gitu, sudah mahir menggunakan gadget berupa handphone gitu untuk bermain game, bahkan lebih mahir mungkin daripada kita ya. Tapi di situ dampak negatifnya itu bukan dia bermain game, tapi mungkin dengan waktu dia yang selalu dihabiskan dengan bermain game. Nah, jadi dampak negatifnya itu adalah bukan dari teknologinya itu sendiri, tapi dari kitanya. Apakah kita bisa mengelolanya dengan baik, atau kita malah mengelolanya dengan berlebihan. Jadi intinya, jika memang tidak ingin berdampak negatif kepada teknologi yang kita pakai gitu, seperti HP gitu, dan seperti kendaraan beroda 2, beroda 4. Jika kendaraan beroda 2 yaitu motor misalnya kita pakai untuk sekolah, ke kampus gitu ya, itu mungkin akan berdampak positif gitu. Jadi kita lebih cepat. Tapi jika untuk dipakai buat balapan, buat ngebut ya kan, buat trek-trekan gitu, malah menimbulkan kecelakaan atau bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Jadi intinya, jika kita menggunakan teknologi, gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan janganlah berlebihan. Oke. Dan saya punya info tambahan, yaitu tentang pertemuan saya yang selanjutnya itu, ini bercerita tentang sebuah alat yang diciptakan oleh suatu universitas di Jepang. Kalian bisa lihat di sini namanya, dan bisa lihat di sini alatnya ya. Jadi alat ini tuh bisa memprediksi virus ya, bisa memprediksi virus. Bahkan saat dicoba, dia itu bisa memprediksi di mana atau seperti apa atau bagaimana keadaan virus corona gitu. Kita bisa menghindarinya. Jadi kita sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi ini, menggunakan properti ini dalam rumah, kita bisa berhati-hati, kita bisa lebih percaya diri untuk melakukan segala hal gitu di luar rumah, karena bahwa kita tahu di situ ada virus atau tidak. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan dari universitas ini yang berkolaborasi dengan SARB itu seperti yang kalian tahu, SARB itu adalah suatu perusahaan yang mendukung mesin atau properti rumah gitu, seperti misalnya mesin cuci, ya kan, gosokan, sampai TV. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa teknologi itu berkembang bukan hanya karena dipakai, tapi karena kita kembangkan. Jadilah kita boleh menjadi pemakai, tapi apa salahnya kita untuk sedikit lebih maju, yaitu menjadi pembuat teknologi. Bahwa teknologi itu tidak hanya bisa dipakai, tapi kita bisa mengembangkan, kita bisa membuat teknologi baru gitu. Jadi kita tidak ketinggalan zaman teknologi. Jadi teknologi boleh berkembang, tapi kitanya juga harus tetap berkembang. Jangan teknologi berkembang tapi kitanya malah down, kita malah fokus ke dampak negatifnya, fokus ke globalisasinya. Kita harus menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya mungkin. Pertemuan 6, sistem bilangan dan kode. Sistem bilangan adalah sistem yang berkaitan dengan angka seperti bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Pengkodean adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirimkan dari suatu titik ke titik yang lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada. Oke, sekarang pertemuan 7 tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian sangat penting bagi semua sistem komputer, terbagi seperti hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan user. Dan ada sistem operasi yang bernama Windows. Windows itu adalah sistem operasi yang dibuat Bill Gates yang berbayar untuk mendapatkan lisensinya. Pertemuan 8 tentang Linux. Linux adalah sistem yang merupakan turunan dari Unix, dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumbernya terbuka. Pertemuan 9, database atau basis data.
adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian pertemuan 10, dasar internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Ini menurut kamus besar bahasa Indonesia. Pertemuan 11, komunikasi data. Komunikasi data adalah sistem pengiriman dan penerimaan data, karakteristik atau ciri serta komponennya. Aspek penting seperti komponen, standar, karakteristik untuk melihat terjadinya proses komunikasi tersebut. Pertemuan 12, keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dan jaringan pengguna komputer. Pencegahan dan serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab seperti hacker atau virus. Ya, sekian dari saya Aldi Effendi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.